Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Apalagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa berharga, yaitu kesempatan bulan Ramadan untuk sama-sama kita dapat mengusahakan ketaatan dengan ketaatan yang terbaik yang pernah bisa kita lakukan, sebagai bekal perjalanan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap agar setiap usaha-usaha kebaikan yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khuliqna lil ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tugas. Apa tugas kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kita kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utama kita diciptakan oleh Allah. Karena memang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ketaatan yang kita kerjakan itu tidak kembali kepada Allah, bukan Allah mengambil manfaat daripada ketaatan yang kita kerjakan. Kita salat, kita puji Allah, kita baca Quran, bukan berarti dengan ketaatan tersebut Allah makin bertambah mulia. Enggak. Berbeda dengan kita manusia. Makin banyak yang puji, makin tinggi derajatnya. Makin banyak yang hormat, maka orang tersebut makin punya wibawa dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada ibadah-ibadah kita. Kita harus ingat, ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bekal kita untuk diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis kursi, apa kata Allah? Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan kalian yang aku perhitungkan, tsumma uwaffiyaha ilaikum, untuk aku berikan ganjaran kepada kalian. Bahkan kalau semua orang yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya mencaci Allah, semua menghina Allah, apa kata Allah? La yankusu dzalika mim mulki syai'a. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat, ketaatan yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita sendiri, dunia dan akhirat. Karena memang perjalanan kehidupan kita itu sangat panjang. Yang paling panjang adalah ketika nanti di hari kiamat. Maka kita butuh bekal yang banyak. Untuk perjalanan haji saja, yang kita ibadahnya cuma 40 hari, itu manasiknya sampai setengah tahun. Persiapannya luar biasa panjang. Ini perjalanan kita hidup di atas tanah lebih singkat daripada hidup di bawah tanah. Belum lagi hidup nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan banyak kehidupan-kehidupan yang akan kita lewati. Hidup di atas tanah 60-70 tahun saja. Wa qalilun man yatajawazu dzalika, kata Rasulullah. Sedikit betul yang lewat daripada 70 tahun tersebut. Hidup di bawah tanah lebih lama, jemaah dirahmati Allah.
Semelarat-melarat kita hidup di atas tanah, masih ada yang lihat, masih ada yang bisa kita minta bantu. Udah nggak makan 3 hari, 1 minggu nggak makan misalnya, itu tetangga ngecek, ini kemana nggak keluar-keluar. Gecik lihat, dikasih bantuan sama orang kampung, dikasih bantuan sama tetangga. Bahkan kalau kita mau pun kita pasang muka tembok, tidak malu pergi ke tengah jalan minta-minta. Itu kalau susah di dunia, susah di atas tanah. Tapi kalau susahnya di bawah tanah, kepada siapa kita minta tolong? Nggak mungkin dari dalam tanah kita keluar minta tolong kepada orang. Nggak mungkin di dalam tanah kita telpon orang-orang. Nggak mungkin di dalam tanah ada yang perhatikan kita daripada luar tanah, betul-betul ngecek keadaan kita. Nggak ada satupun yang betul-betul bisa memperhatikan seseorang ketika dia sudah berada di bawah tanah. Dan hidup di bawah tanah lebih lama daripada hidup di atas tanah. Kita lihat sebagaimana disebutkan jarak antara tiupan pertama sama tiupan kedua, tiupan dibinasakan manusia dengan tiupan dibangkitkan manusia, itu sampai 1000-an tahun. Itu di dalam tanah. Itu antara tiupan pertama sama tiupan kedua. Kita meninggal saja belum sampai tiupan pertama, nunggu di dalam tanah berapa lama? Kalau memang nggak cukup bekalnya di dalam tanah nanti, betul-betul sengsara, betul-betul sengsara. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha nas awir rijal." Ketika jenazah itu sudah dibaringkan, kemudian diangkat oleh manusia, diangkat oleh orang-orang laki untuk dibawa, untuk ditandu, apa kata baginda Rasulullah? Jenazah tersebut yang secara zahir nggak bisa ngomong lagi. Tapi apa kata Rasulullah? Fa in kanat salihah qalat. Kalau jenazah itu adalah orang soleh, dia berkata. Apa kata jenazah tersebut? Qaddimuni, 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 qaddimuni. Cepat segerakan saya, segerakan saya, segerakan saya. Karena dia tahu awal masuk ke dalam tanah, disitulah dia akan mendapati semua ganjaran-ganjaran daripada usaha-usaha ketaatan yang pernah dikerjakannya. Qaddimuni, cepat, cepat, cepat. Dia betul-betul nampak, melihat bagaimana hari pertama dimasukkan ke dalam kubur, nikmat yang akan didapat. Dari mana dia tahu? Dari awal sakratul maut dia sudah melihat perkara tersebut. Maka dia ingin cepat-cepat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, ganjaran kebaikan daripada usaha yang dulu yang pernah dia usahakan. Kemudian sebaliknya, wa in kanat ghaira salihah, kata baginda Rasulullah, kalau jenazah tersebut yang ditandu tadi itu bukan orang saleh, enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat, jenazah tersebut pun berkata. Apa kata jenazah tersebut? Ya wailaha aina tadhhabuna biha? Celaka, 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 kemana kalian mau bawa saya? Kemana kalian mau bawa saya? Kata jenazah tadi. Bahkan Rasulullah menyebutkan suara tersebut saking kerasnya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau manusia bisa mendengar betapa kerasnya suara mayat tadi, la saik, pingsan manusia. Pingsan bukan karena takut, karena kerasnya suaranya. Jangankan jenazah tersebut yang dia tahu awal masuk ke dalam liang lahatnya, di situ dia akan mendapatkan ganjaran keburukan daripada usaha kejahatan yang pernah dikerjakannya. Karena dia tahu, kita saja anak kalau kita hukum, kita seret masuk ke dalam kamar mandi, teriakannya nggak sanggup kita dengar. Padahal di dalam kamar mandi nggak dipukul, dalam kamar mandi duduk-duduk saja, dalam kamar mandi bisa mandi, dalam kamar mandi bisa tidur, dalam kamar mandi bisa nunggu. Tapi betul-betul teriakannya luar biasa. Itu anak ketika pingin dihukum sama orang tuanya, diseret masuk kamar mandi, teriaknya luar biasa. Apalagi dengan jenazah yang tahu awal masuk ke dalam liang lahat, dia sudah tahu dan dia sudah menyaksikan sebelumnya ketika sakratul maut bagaimana keadaan yang akan dihadapinya setelah nanti masuk ke dalam liang lahat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah umur singkat, kekuatan fisik pun terbatas. Itu betul-betul kita harus berusaha mengumpulkan bekal-bekal terbaik supaya kita betul-betul nanti ketika dikembalikan kepada Allah tidak termasuk orang-orang yang mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda sebentar ya Allah, tunda sebentar ya Allah supaya saya bisa beramal soleh,
supaya saya bisa bersedekah, supaya bisa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, maka apa yang mesti kita lakukan? Kita dituntut, kita diperintahkan untuk beribadah, jamaah dirahmati Allah. Dan jamaah ibadah ini itu banyak jenisnya. Jangan kita kira ibadah itu cuma baca Quran saja. Allah tuh baik betul kepada kita. Manusia yang diciptakan oleh Allah bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jenisnya. Ada orang yang punya kelapangan harta, ada orang yang hartanya terbatas, ada orang yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya lemah, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada orang yang punya kesibukan yang luar biasa, ada juga orang-orang yang memiliki kelapangan. Kadang-kadang karena banyak jenis orangnya, jenis macam manusia, dan Allah tahu bagaimana keadaan hamba yang diciptakannya, maka ketaatan yang bisa dilakukan pun berbeda-beda. Ada orang yang sanggup sekali duduk baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ada orang juga yang sekali duduk nggak sanggup baca Quran banyak-banyak. Baru 1 lembar kayaknya udah banyak betul, susah betul dia baca Quran. Ada orang karena aktivitasnya yang agak sedikit luang, agak sedikit lapang, dia sanggup iktikaf lama-lama di masjid. Tapi ada orang yang super sibuk, deadline-nya banyak betul, ngurusin orang banyak. Akhirnya apa? Nggak bisa lama-lama iktikaf. Ada orang yang sanggup sholat tahajud dari jam 12 sampai menjelang subuh. Sanggup dia tahajud. Paginya habis sholat duha dia bisa istirahat. Tapi ada orang lain juga yang harus jaga keamanan, yang harus jaga parkir, yang harus jaga pasien, sehingga mereka nggak bisa melakukan hal-hal demikian. Nah, apakah orang yang seperti ini berarti diharamkan baginya kebaikan? Apakah orang yang seperti ini berarti Allah nggak inginkan kebaikan bagi dirinya? Enggak, jemaah dirahmati Allah. Karena jenis ibadah itu banyak macamnya. Bahkan Imam Nawawi buat bab khusus di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab bayan kathrati turukil khair, tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ada yang sanggup baca Quran 1 juz misalnya. Yang lain ketika 1 halaman dia udah Masya Allah betul-betul susah. Itu 1 halaman pun udah betul-betul berat. Maka bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Tetap baca Quran, jangan tinggalkan baca Quran, berusaha baca Quran semampunya, kemudian kejar ketertinggalannya dengan amalan-amalan yang lain. Karena memang ketaatan di dalam bulan Ramadan ini banyak betul jenisnya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sanggup baca Quran banyak, silahkan baca Quran banyak. Orang yang nggak sanggup, jangan tinggalkan baca Quran, tapi kejar dengan amalan-amalan yang lain. Begitu juga orang yang sanggup iktikaf lama, silahkan iktikaf lama. Jangan sia-siakan waktu tersebut. Tapi orang yang punya banyak kegiatan, bagaimana? Maka silahkan iktikaf sekedarnya. Seperti lagi duduk sekarang, niat iktikaf. Kemudian ketika keluar dari masjid, tunaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dulu zaman Rasulullah, pernah ada orang-orang muhajirin yang fakir ngadu kepada Rasulullah. Karena memang orang bermacam-macam. Orang-orang fakir ini ngadu kepada Rasulullah, "Dzahaba ahlud dutsur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah melampaui kami daripada amalan yang bisa mereka kerjakan. Yusallun kama nusalli. Mereka salat sama seperti kami salat. Yasumun kama nasum. Mereka puasa sama seperti kami puasa. Tapi wahai Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sanggup sedekah wahai Rasulullah dengan kelebihan harta yang mereka punya. Lewat celeng 100.000 masuk. Orang fakir 100.000 itu udah habis-habisan untuk kerja hari tersebut untuk dapat 100.000. Kayak mana celeng 100.000? Maka ketika keadaan tersebut diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah tahu bagaimana keadaan manusia yang Allah ciptakan, beraneka ragam, bermacam-macam. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah menenangkan mereka, kemudian mengatakan, "Alaihissallah qad ja'ala lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah berikan peluang kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Sahabat ini bingung, apa yang bisa kami sedekahkan? Kami nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Innalakum bikulli tasbihah sadaqah. Setiap tasbih yang kalian ucapkan dihitung sedekah. Wa kulli tahmidah sadaqah. Tahmid yang kalian ucapkan alhamdulillah dihitung juga sebagai sedekah. Takbir yang diucapkan semua kalimat-kalimat thayyibah itu bernilai sedekah. Ngajak orang lain kepada kebaikan juga sedekah. Cegah orang lain daripada keburukan juga sedekah. Membantu orang lain, kullu ma'rufin sadaqah.
setiap perkara kebaikan dihitung sebagai sedekah, dan kalian bisa juga sedekah. Bahkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampai mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian memandang remeh amalan-amalan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun hanya berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Dengan wajah tersenyum saja berjumpa dengan saudara, kalau Allah ridha, Masya Allah, Allah bisa ubah keadaannya menjadi keadaan yang terbaik. Sering kita dengar cerita tentang seorang yang ahli maksiat, yang ketika kehausan dia minum air. Setelah bangkit daripada sumur tersebut mendapati anjing yang kehausan. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Ngambil, turun kembali ke dalam sumur, ngambil air tersebut, diberikan kepada anjing tersebut. Apa yang terjadi? Anjing ini minum dengan luar biasa lahapnya, sampai-sampai anjing ini bersyukur kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia membuat anjing ini bersyukur kepada Allah, maka keadaannya dirubah oleh Allah dari ahli maksiat menjadi ahli taat, kemudian husnul khatimah, ngasih air kepada anjing. Bagaimana dengan kita yang ngasih air kepada manusia? Airnya pun bukan air sembarang air, air yang kita beli, mahal lagi, bukan mahal, bernilai lagi. Kalau air dikasih anjing di dalam sumur dengan sepatunya dikasih, itu saja bisa berubah seseorang dari ahli maksiat menjadi ahli taat dan husnul khatimah. Bagaimana kalau kita berkhidmah kepada manusia, apalagi manusia tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, banyak betul jalan-jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah menyebutkan ketika seseorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling afdal? Apa jawaban Rasulullah? Al-jihad fisabilillah. Jihad itu amalan afdal. Kemudian laki-laki ini tanya lagi, wahai Rasulullah, kalau saya nggak mampu? Rasulullah turunkan standarnya. Kalau kamu nggak mampu, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Kalau begitu kamu bantu orang-orang yang sedang bekerja, ataupun kalau kamu punya skill, bantu orang-orang sehingga mereka memiliki keterampilan. Wahai Rasulullah, kalau saya nggak mampu, diturunkan lagi standarnya. Kemudian setelah dijawab, ditanya lagi, wahai Rasulullah, kalau saya nggak mampu, diturunkan lagi standarnya. Wahai Rasulullah, kalau saya nggak mampu, terakhir apa kata Rasulullah? Takuffu syarraka anin nas. Cukup jaga kejahatanmu, jangan sampai dirasakan oleh orang-orang. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Fa innaha sadaqah, kata Rasulullah. Itu adalah sedekah juga. Laka ala nafsik, daripada dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi cukup enggak buat jahat saja, itu udah dikatakan baik, kata Rasulullah. Selama kewajiban kita jaga diri, jangan buat jahat. Karena memang susah hidup orang ketika ada orang jahat. Coba bayangkan, satu kampung, satu Indonesia yang jumlahnya 250 jutaan ini, seperempatnya aja penjahat, seperempatnya saja maling misalnya, susah hidup kita. Jangankan seperempat, ada beberapa orang saja yang korupsinya luar biasa, susah hidup seluruh rakyat Indonesia. Di kampung misalnya ada 4 orang saja terkenal dengan penjahat, itu kampung tersebut susah. Raja penjahat di kampung itu 4 orang saja misalnya, itu susah betul. Maka bagaimana jamaah dirahmati Allah? Tahan kejahatan kita, jangan sampai dirasakan oleh orang lain, itu pun sudah baik. Bahkan di dalam puasa ini sering kita dengar, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah kebaikan. Betul nggak tuh? Nah, maka di dalam kitab disyarah, rupanya ada orang-orang yang tidurnya itu menjadi kebaikan. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang ketika bangunnya itu banyak membuat kejahatan. Kalau udah bangun, gosipin orang. Kalau udah bangun, cari kawan buat jahat. Kalau udah bangun, itu ngelihat yang enggak-enggak. Kalau udah bangun, buat ribut sana sini, buat ganggu orang. Maka bagi orang tersebut lebih baik dalam keadaan puasa tidur saja. Kenapa? Kalau dia tidur orang aman. Tapi kalau dia bangun, susah orang-orang. Maka lebih baik tidur. Apalagi enggak bangun-bangun. Enggak, ini enggak. Ya, maksudnya tidur itu lebih baik
kepada orang tersebut daripada bangun. Tapi dengan tetap menjaga kewajiban sholat 5 waktu jaga. Habis sholat mau tidur silahkan, khusus bagi orang tersebut. Tapi bagi orang-orang yang lain bagaimana? Orang-orang yang bisa menebarkan banyak kebaikan, maka berusahalah. Karena macam-macam orang. Ada orang yang nggak sanggup tahan mata. Kalau udah bangun betul-betul syahwatnya terdorong, maka bagaimana? Pet mata tidur terus tuh. Itu lebih baik daripada bangun dia melakukan maksiat-maksiat. Nah, ini di dalam bulan puasa untuk menjaga kehormatan puasa, untuk menjaga ibadah mulia yang merupakan rukun Islam. Maka jamaah dirahmati Allah, banyak betul jalan kebaikan. Ada orang yang muda masih kuat melakukan ketaatan, banyak melakukan ketaatan. Yang sudah lanjut usia, jangan tinggalkan ketaatan, tapi disesuaikan dengan kemampuan dirinya. Enggak pernah ada riwayat Rasulullah tegur orang yang melakukan ibadah ringan. Enggak pernah. Yang ada riwayatnya Rasulullah tegur orang-orang yang melakukan ibadah di luar kemampuan batas dirinya. Ada sahabat Rasulullah ketika tahu Rasulullah itu tahajudnya lama, ketika tahu Rasulullah itu puasanya banyak, ketika tahu Rasulullah ketaatannya banyak, ini 3 orang sahabat ini sampai datang ke rumah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Tanya bagaimana ibadah Rasulullah. Mereka pingin ikut Rasulullah. Mereka di luar rumah mereka lihat Rasulullah sempurna betul ibadahnya. Pingin tahu di dalam rumah seperti apa. Karena orang belum tentu kalau ibadahnya di luar rumah bagus, di dalam rumah bagus, belum tentu. Tapi kalau di dalam rumah bagus, di luar rumah pasti bagus. Kita ke masjid pakai jubah, pakai peci. Kalau sholat di rumah pakai apa? Mungkin nggak pakai jubah, pakai peci, atau pakai kaos dalam tok. Kalau di luar rumah sholatnya panjang-panjang. Kalau di dalam rumah gimana sholatnya? Maka ketika ditanya bagaimana keadaan Rasulullah di dalam rumah, apa jawaban Sayyidah Aisyah? Betul-betul sangat sempurna. Kalau di luar rumah sholatnya seperti itu, di dalam rumah sampai bengkak kaki beliau. Itu sholat beliau. Bahkan ada sahabat yang pengen ikut sholat Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat malam, sahabat nih, Masya Allah Rasulullah sholat malam. Saya pengen jadi makmum. Siapa yang gak mau jadi makmumnya Rasulullah? Jadi ketika sholat malam, bukan sholat berjamaah. Jadi Rasulullah sholat sendiri, tiba-tiba ada yang ikut. Ketika ngikut, apa yang terjadi kepada sahabat ini? Hatta hamamtu lahu bisu, sampai-sampai saya berniat buruk kepada Rasulullah. Kenapa berniat buruk? Karena panjang betul bacaan Rasulullah. Pertama sholat, kemudian baca Alif Lam Mim surah Al-Baqarah. Udah panjang baca, dalam benak sahabat ini bilang apa? Ini pasti 100 ayat ruku nih. Rupanya setelah 100 ayat enggak ruku, lanjut lagi. Setelah 100 ayat lanjut, ini habis Al-Baqarah ruku nih Rasulullah. Rupanya habis Al-Baqarah enggak ruku, lanjut lagi dengan surat Ali Imran. Ini habis Ali Imran ruku nih. Rupanya habis Ali Imran enggak ruku, lanjut lagi An-Nisa. Setelah An-Nisa baru ruku. Siapa sanggup 1 rakaat seperti itu? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa. 3 surat, 5 juz. 5 juz baca dalam 1 rakaat. Kita aja imam ada baca surat An-Naba, kita tanda imam tuh. Ku tanda. Ini kalau dia jadi imam, awas. Itu kalau kita. Bahkan beredar di media sosial, ada imam di Malaysia yang hampir dilempar sendal sama jamaah gara-gara panjang bacaan. Kalau sholat jamaah nggak dianjurkan untuk panjang-panjang. Saya yakin yang semua hadir di sini ketika sholat tarawih misalnya, kalau imam udah baca kulhu, alhamdulillah. Tapi kalau imam sudah baca Alif Lam Mim, ini berapa ayat nih, ini berapa ayat nih, ini berapa ayat nih. Jadi nggak pernah ada riwayat Rasulullah tegur imam atau tegur orang yang beramal dengan amalan kecil, nggak pernah. Yang ditegur sama Rasulullah yang panjang-panjang, yang besar-besar. Ada juga sahabat Mu'adz bin Jabal, a'lamu ummati bil halali wal haram, umatku yang paling faham perkara halal dan haram. Itu Mu'adz bin Jabal ketika sholat isya dengan kaumnya, itu membaca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah. Afatanun anta ya Mu'adz? Mu'adz, kamu ingin buat ribut ya? Kenapa kamu enggak membaca ketika kamu jadi imam dengan sabbihisma rabbikal a'la saja? Itu ketika jadi imam. Ini Mu'adz bin Jabal. Tapi ada imam yang baca kulhu.
Baca kulhu bukan sekali. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Kalau baca ayat lain ditutup dengan kulhu. Setiap rakaat baca kulhu. Kita belum pernah dapat imam baca kulhu tiap rakaat. Kita baca mungkin rakaat kedua saja kulhu. Ini tiap rakaat baca kulhu. Diprotes sama makmumnya. Apa kata makmumnya? Ini di Masjid Kuba kejadiannya. Diprotes sama makmum, kalau kamu kenapa nggak baca yang lain? Atau ketika sudah baca surat yang lain, nggak perlu kulhu lagi. Nah, apa kata imamnya? Kalau kalian nggak mau saya baca kulhu, cari imam lain. Jangan saya jadi imam. Rupanya jamaahnya itu nggak sudi, nggak rela kalau bukan dia yang jadi imam. Kenapa? Orang paling saleh di antara mereka. Akhirnya mereka sabar. Rasulullah punya kebiasaan ziarah ke Masjid Kuba. Ketika Rasulullah ziarah ke Masjid Kuba, apa yang terjadi? Jamaah lapor kepada Rasulullah. Ketika ngelapor kepada Rasulullah, Rasulullah langsung datang kepada imam tersebut, kemudian mengatakan kepada imam, betul yang disampaikan oleh saudara kamu? Betul wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa kamu baca kulhu? Apa jawaban sahabat ini? Innaha min sifatir rahman. Surat kulhu ini wahai Rasulullah, semuanya menjelaskan tentang sifat Allah yang maha pemurah. Saya betul-betul rindu, saya betul-betul suka. Maka ketika dijawab oleh imam tersebut, Rasulullah diam sejenak. Apa kata Rasulullah? Rupanya dikasih tahu sama malaikat, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat tersebut membuat kamu masuk surga. Amalan kecil. Ada juga sahabat yang lain yang beramal sedikit saja, kecil amalannya. Ketika berjalan mendapati ada dahan pohon. Apa katanya? Wallahi la unahiyanna hadhihi la ya'udhil muslimin. Demi Allah saya akan pindahkan ini supaya kaum muslimin enggak susah ketika melewat. Maka apa kata Rasulullah? Fa'adkhalahul jannah. Masuk dalam surga. Maka jemaah dirahmati Allah, kita dituntut oleh Allah untuk bisa istiqamah beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hambakanlah dirimu kepada Tuhanmu, beribadahlah sampai datang al-yakin. Apa itu yakin? Kematian. Maka supaya bisa istiqamah itu bukan dengan amalan yang berat, tapi amalan-amalan yang kecil dulu yang sanggup kita lakukan. Jangan terkejut-terkejut. Umumnya Ramadan terkejut kita. Hari pertama baca Quran 3 juz, 5 juz. Sebelumnya nggak pernah baca Quran. Apa yang terjadi setelahnya? Nggak sanggup bertahan. Kayak orang lari maraton, jaraknya jauh. Itu kalau dari pertama start dia betul-betul habis memacu energinya, memacu betul-betul kuat larinya, itu biasanya nggak sampai finish. Di tengah jalan istirahat. Tapi kalau orang jaga temponya, jaga ritmenya, dia pelan-pelan, kemudian di lap terakhir dia pacu, biasanya sukses. Makanya kalau kita lihat Rasulullah di dalam bulan Ramadan, 10 terakhir itu ibarat pembalap. Masuk lap terakhir betul-betul digas. Masuk lap terakhir kalau orang pacuan kuda itu betul-betul dipaksa kudanya untuk betul-betul lari sekencang-kencangnya. Itu kalau masuk lap terakhir. Makanya ketika 10 terakhir Rasulullah luar biasa memacu kemampuan beliau untuk bisa selesai daripada Ramadan dengan keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa Allah berikan kekuatan untuk betul-betul istiqamah dalam mengerjakan ketaatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mengumpulkan bekal terbaik kita dalam perjalanan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.